Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena sopir mabuk minuman keras, sebuah minibus menabrak minimarket sehingga 3 orang terluka. Proyek percontohan pengolahan sampah menjadi energi listrik akan dibangun di Bogor. Memasuki libur panjang sekolah dan Nataru, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dipadati wisatawan. Mobil minibus menabrak minimarket di Karawang. Akibatnya 3 orang terluka dan bangunan minimarket rusak parah. Diduga pengemudi minibus dalam pengaruh minuman beralkohol dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Mobil hancur, kecelakaan ya. Bangunan minimarket di Jalan Kawasan Galuh Mas Karawang rusak parah usai dihantam mobil minibus Minggu pagi. Insiden itu mengakibatkan 3 orang terluka. Sebelumnya mobil minibus sempat menabrak orang dan kabur. Warga melakukan pengejaran hingga akhirnya mobil oleng menghantam minimarket. Diduga pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Mungkin si pelaku mabuk sampai bawah jalan dari arah Galuh, juga si pelaku nabrak kendaraan 2 orang. Jadi kejar massa, terus lari ke sini jalur lalu kemarin. Akhirnya nabrak ini Alfa. Dari pihak Alfa juga, terus kendaraan yang lain juga kendaraan sini juga. Ada korban 3, yang satu di bawah IGD. Untuk pelakunya diamankan dan masa saking banyak warga. Kini pengemudi minibus telah ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Sementara para korban luka dibawa ke RSUD Karawang guna mendapatkan perawatan medis. Akti Yusuf melaporkan dari Karawang. Mengatasi masalah darurat sampah di Kota Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemkot Bogor akan membangun proyek percontohan sampah menjadi energi listrik. Sampah-sampah di TPA Galuga Kabupaten Bogor nantinya akan diolah menjadi energi listrik. Gunungan sampah di TPA Galuga yang berasal dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor kian kritis. Tidak heran Bogor masuk kategori darurat sampah lantaran volume sampah sudah tidak tertampung lagi di TPA Galuga. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Wali Kota Bogor dan Wakil Bupati Bogor Minggu siang berkoordinasi untuk mengantisipasi masalah sampah ini. Rencananya pemerintah pusat dan daerah akan membangun proyek percontohan pengolahan sampah di mana sampah-sampah di TPA Galuga akan diolah menjadi energi listrik. Penanganan sampah melalui waste to energy atau pengolahan sampah energi listrik. Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, mungkin segeranya dilakukan kajian-kajian detail. Proses pengadaan PBJ-nya telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan. Info kepada kami ada sekian unit yang masuk di klarifikasi untuk pada tahap berikutnya. Jadi kita melihat kesiapan lokasi ini dari lokasinya, kemudian kedekatan dengan sungai, akses jalannya yang kemudian menjadi bahan kita semua. Karena kita tentu sama-sama tidak berharap pada saat proyeknya sudah final ternyata tidak bisa dieksekusi. Pada kasus ini beberapa tempat seperti itu. Jadi karena tidak melakukan kajian lingkungan sosialnya. Selain kajian lingkungan hidup, proses pembebasan lahan serta kajian dampak sosial bagi masyarakat juga terus dilakukan. Hari Kamis lalu, tim PSEL atau Waste to Energy-nya Danantara sebagai pelaksana ya proyek sudah melaksanakan semacam verifikasi ke Kota Bogor. Mereka melihat data-data terutama keabsahan dari administrasi pertanahan terutama ya, sertifikat tanah, kemudian juga izin-izin, kemudian juga data-data, termasuk juga dari hasil visibility study yang pernah dilakukan terkait dengan penanganan sampah di Galuga. Jadi dari hasil semacam verifikasi yang dilakukan oleh tim PSEL-nya Danantara, kelihatannya memang sinyalnya itu adalah percepatan
percepatan koordinasi terutama dengan pemilik lahan juga dari kabupaten. Kabupaten dengan kota Bogor, ini ada Pak Wali Kota, sudah cukup baik, digagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden. Ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Itu kan juga. Program percontohan di wilayah darurat sampah penyangga ibu kota Jakarta kini akan dibangun pengolahan sampah berenergi listrik agar Bogor terhindar dari darurat sampah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang bocah 7 tahun di Kuningan ditemukan tewas hanyut terseret arus gorong-gorong sejauh 6 km. Peristiwa naas ini terjadi saat korban sedang bermain bola bersama teman-temannya di tengah hujan deras. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kuningan pada Kamis siang memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dilaporkan hilang terseret arus saluran air di kawasan Jalan Kemiri. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat korban bermain bola bersama 3 temannya di bawah guyuran hujan. Bola yang mereka mainkan tiba-tiba menggelinding masuk ke selokan. Naas saat berusaha mengejar bola tersebut, korban terpeleset dan langsung hilang masuk ke dalam gorong-gorong besar dengan arus deras. Teman korban yang melihat sempat berusaha mengejar dan menolong korban, namun gagal karena derasnya air. Anak-anak lagi main di selokan. Nah, pas tadi ada satu anak yang masuk ke selokan, masuk ke gorong-gorong bawah yang di bawah jalan. Terus ada anak kecil yang ngasih tahu, katanya ada anak kecil masuk ke gorong-gorong itu. Nah, baru tadi saya langsung hubungin pihak security biar ini sama langsung ngasih tahu ke BPBD. Terus tadi udah ditelusuri juga sampai sini, udah ketemu. Sekarang lagi proses ini lagi. Masih proses ini lagi di Korban itu lagi apa? Awalnya? Lagi main hujan-hujanan. Ya, cuman main di dekat selokan itu. Kebetulan selokannya emang kecil tapi cuman airnya deras. Setelah melakukan penyisiran selama 2 jam, jasad korban akhirnya ditemukan di area persawahan Desa Padarek sejauh 6 km dari titik awal korban jatuh. Kalau jarak mungkin sekitar 6 kilo ya, hampir 6 kilo lebih. Berarti cukup kencang arusnya, soalnya dalam waktu 2 jam itu bisa cukup jauh. Baik dari lokasi awal sini ya? Dari titik awal itu mungkin sekitar 5-6 kilo. Itu dan kemungkinan besar korban dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.